Nah, benarkah Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Betul memang. Orang yang menyangkal itu kan sebetulnya hanya mengenal buku-buku sejarah dari gereja Roma Katolik. Natal itu pertama kali ditetapkan bukan di Roma, tapi di Alexandria. Tahun 189 Masehi, pada masa Patriark Gereja Koptik Ortodoks, itu adalah Patriark Demetrius. Nah, pada saat itu gereja ini gini loh, begitu dia keluar dari batas-batas keyahudian, artinya gereja pertama kali disebut orang-orang yang diejek oleh orang Yahudi sebagai Nostrim, kelompok Nasaren, kelompok Nasrani, itu sebetulnya ejekan orang Yahudi untuk orang Kristen. Maka Paulus disebut salah satu tokoh dari sekte orang-orang Nasrani. Itu identitas dari gereja Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakobus. Terus kemudian orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen pada saat konsili di kota Yamnia, dekat Tel Aviv sekarang, terkutuklah orang-orang Nostrim. Setelah itu kebudayaannya bergeser kepada kebudayaan non-Yahudi. Kalau kebudayaannya bergeser berarti Injil harus dikontekstualisasikan supaya dimengerti oleh penduduk yang non-Yahudi. Berkembanglah Injil di Antioquia, di Syria. Kisah Rasul 11 ayat 26. Di situ dikenal sebutan Kristianos, yaitu Kristen. Untuk pertama kali disebut Kristen. Kebudayaannya Yunani, kalendernya ganti. Bukan kalender Yahudi yang memakai sistem peredaran bulan, tapi kalender matahari yang dipakai di zaman dinasti Seleukid. Ketika Injil dibawa Rasul Markus ke Alexandria, kalendernya memakai kalender bintang. Kalender Kawakibiyah, bukan Komariah, bukan Samsiah. Kalender bintang itu sekarang dikenal di gereja Koptik Ortodok dengan nama Anno Martiri. Kalender yaitu tahun kemartiran. Di situ disebutkan rayakanlah kelahiran dari juru selamat kita itu dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Koptik Didaskalia Apostolorum. Itu dari tahun 189. Rayakanlah kelahiran Tuhan kita tepat tanggal 29 bulan Mesir keempat atau bulan Kiyah, atau tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Bulan Ibrani ke-9 itu bulan Kislev. Nah, bagaimana bisa menentukan itu? Itu dari Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa Zakaria itu membakar ukupan, ya, mendapatkan giliran membakar ukupan. Saat itu dia membakar ukupan itu dia mendapatkan tanda bisu. Waktu itu Zakaria di rombongan Abia. Rombongan Abia itu menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19 adalah rombongan ke-8. Berarti Zakaria itu dari mewakili golongan Abia itu membakar ukupan pada perayaan yang namanya sebetulnya perayaan Yom Kippur, itu kira-kira bulan September. Kenapa bulan Yom Kippur? Karena semua puak Israel kumpul di Yerusalem, di Bait Allah. Itu menunjukkan itu perayaan Yom Kippur. Yang kemudian Lukas pasal 126, 6 bulan setelah malaikat menemui Zakaria di perayaan Yom Kippur itu, dia bertemu dengan Maria di Nazaret. 6 bulan setelah bulan Tisri, karena Yom Kippur itu dirayakan setiap bulan Tisri. 6 bulan setelah bulan Tisri itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu kira-kira Maret. Makanya sebelum bapak-bapak gereja abad keempat yang dituduh katanya Natal itu perayaan Dewa Matahari, dan itu tuduhan yang sama sekali buta sejarah. Sebetulnya itu sudah ada tulisannya Irenaeus, tulisannya Hippolytus, itu bapak-bapak gereja dari generasi ketiga, itu mengatakan bahwa perayaan Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat itu tanggal 15 bulan Nisan atau tanggal 25 Maret. 9 bulan setelah Maria mengandung, pemberitaan malaikat tanggal 25 Maret, itu jatuhnya 25 Desember itu. Itu tidak sulit dihitung karena kita tidak ngerti sejarah. Tahunya gereja cuma gereja barat, Roma Katolik, Protestan, hanya itu saja. Kita tidak mengenal gereja-gereja timur yang dari abad pertama, kedua, ketiga terus berjalan sejarahnya. Dan yang kedua,
ada tulisannya Yosepus, ahli sejarah abad pertama, dan tulisan dokumen Yahudi yang dikenal dengan Megillot Ta'anit. Dalam Skolia atau pengantar Megillot Ta'anit itu, kenapa orang Yahudi mesti berpuasa tanggal 9 Ab, Tis'a B'Av? Karena waktu itu bait Allah dihancurkan katanya. Katanya dokumen Yahudi. Dokumen ini dari tahun 160 Masehi. Nah, kenapa kok bait Allah dihancurkan? Karena Tuhan marah dengan umat Israel. Dan waktu bait Allah dihancurkan tanggal 9 bulan Ab itu kira-kira Agustus. Yang membakar ukupan adalah rombongan pertama, yaitu rombongan Yoyarib. Ini catatan Yahudi. Yosepus mencatat bait Allah itu mulai dihancurkan, dibakar itu bait Allah itu mulai tanggal 9 bulan Laus, yang tidak lain sama dengan tanggal 9 bulan Ab, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal ngitung mundur ke belakang 73-74 tahun, ketemu Zakaria membakar ukupan di bulan apa, minggu keberapa? Karena kalau kita pembaca mungkin tidak mengerti nama-nama bulan Ibrani, bulan Mesir ya. Saya sederhanakan aja. Itu bulan Masehi misalnya. 9 bulan Ab itu sama dengan 5 Agustus tahun 70 yang membakar ukupan rombongan pertama. Hitung mundur, berarti bulan Juni minggu keempat rombongan yang membakar ukupan itu rombongan ke-24. Juli minggu ketiga rombongan 23. Juli minggu kedua rombongan 22. Juli minggu pertama rombongan 21. Nanti kira-kira 70-an siklus, 70 tahun lebih siklus, Zakaria membakar ukupan dari rombongan ke-8 itu tanggal 15 bulan Tisri. Dan itu perayaan Yom Kippur. 6 bulan setelah Tisri, sekali lagi, itu Nisan. Sama dengan Maret. Perayaan kabar baik, malaikat bertemu Maria, 9 bulan setelah Maret, Desember. Selesai. Itu dokumennya jelas kok. Ya, karena kita tidak mengacu pada sumber sejarah primer. Ya, seperti kekurangan itu. kita di Kekurangan Indonesia. kita di situ.